manakala kita bandingkan dengan agama-agama lain yang ternyata jauh Islam lebih sempurna dan menjadikan agama kita ini kembali memegang dunia ya seperti dahulu pernah demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Kamang TV yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa untuk melaksanakan kegiatan Ramadan yang diangkatkan oleh Kamang TV berupa kegiatan kultum yang diangkat per harinya. Tibalah giliran kami untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang mungkin mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita bersama. Adapun yang akan kita kutip adalah surat Al-Taubah ayat 33, sebuah surat yang sering kita dengar dibacakan oleh khatib pada khutbah Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar. Liyuzhirahu 'alad dini kullih, untuk dimenangkannya atas segala agama. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. At-Taubah ayat 33. Ayat ini mengatakan bahwasanya agama yang benar adalah agama kita ini dan untuk dimenangkannya atas segala agama. Pada hari ini kita menyaksikan bagaimana banyaknya agama-agama yang ada di muka bumi ini. Baik agama yang samawi yang dibawa oleh Rasul terdahulu seperti Nabi Isa dengan umat Nasraninya, kemudian Nabi Musa dan juga Rasulullah Muhammad SAW. Juga ada agama-agama yang dibuat oleh manusia yang dikenal dengan agama-agama ardi. Selain agama-agama tersebut, juga ada panduan hidup ataupun jalan hidup yang dipilih oleh orang-orang yang kita kenal dengan ismi ataupun ideologi-ideologi. Maka kita mengenal misalnya materialisme, sebuah ideologi, sebuah pandangan hidup di mana orang menganggap semuanya dari segi materi. Orang menimbang semuanya dari segi materi. Ada sesuatu, kalau tidak ada, berarti dia bukan materi. Contohnya misalnya, orang-orang yang menganut materialisme ini mengatakan tidak ada itu malaikat, tidak ada jin, bahkan sampai mengatakan tidak ada Tuhan, karena mereka menganggap yang tidak nampak oleh mata itu bukanlah termasuk ada. Maka ini adalah contoh materialisme yang banyak dianut oleh orang-orang sekarang, terutama di negara-negara barat misalnya, yang menganut paham materialisme. Juga paham yang lain, misalnya komunisme, sosialisme, liberalisme, adalah contoh-contoh isme yang saat ini berkembang di muka bumi. Maka di mana posisi agama kita? Kita Islam, kita yakini adalah yang terbaik dan akan dimenangkan atas segala agama-agama tersebut. Maka isme-isme yang lain ataupun agama-agama yang lain itu kemudian akan banyak kurangnya dibandingkan dengan agama kita yang sangat sempurna ini. Maka hadirin para pemirsa Kamang TV yang berbahagia, maka kita lihat beberapa aspek dari agama kita ini yang membuat dia sebagai sesuatu yang sangat luar biasa. Pertama, Islam sebagai minhajul hayah. Al-Islam minhajul hayah. Ini menunjukkan bahwasanya cara kehidupan itu adalah agama Islam ini. Yang bahasa Inggrisnya adalah way of life, jalan kehidupan. Dalam surat Al-Baqarah 208, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Di sini kita diminta orang-orang beriman untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan.
Artinya apa? Tidak boleh parsial-parsial. Dan sesungguhnya agama kita ini juga agama yang sangat sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Surat Al-Maidah. Inilah agama kita yang sempurna, yang mencakup seluruh aspek kehidupan kita umat manusia. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Itu ada panduan dan tuntunannya dalam agama Islam kita ini. Seperti dari bangun tidur sampai dan tidur lagi. Dari hal-hal yang kecil seperti masuk toilet misalnya, sampai dengan hal yang besar mengurus negara, maka ada tuntunan dan panduan dalam agama kita ini. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, semuanya ada aturannya dalam agama kita ini. Dan di sini Allah bertanya kita untuk masuk Islam secara kafah, secara keseluruhan, artinya melaksanakan seluruh perintah-perintah dalam agama ini, dalam seluruh aspek kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang terbaik ke depannya. Kemudian Islam juga adalah agama yang fitrah. Al-Islam dinul fitrah. Islam ternyata sangat menghargai bagaimana dan sesuai dengan fitrah umat manusia. Tidak ada perintah-perintah dan syariat dalam agama ini yang bertentangan dengan fitrah kemanusiaan manusia. Sehingga Islam juga merupakan dinul insaniyah atau agama yang sangat menjunjung tinggi kemanusiaan. Apa contoh hal-hal yang misalnya sesuai dengan fitrah? Misalnya kalau pada agama-agama tertentu, pada aliran-aliran pemikiran tertentu, maka orang manusia itu tidaklah dilihat kecuali dengan melihat bagaimana asal-usulnya, rasnya, warna kulit, kemudian hartanya, posisinya, jabatannya, dan sebagainya. Tapi bagaimanakah posisi seorang muslim dalam agama kita ini? Maka kita bisa melihat pada hadis riwayat Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupamu dan juga tidak melihat kepada hartamu, tapi Allah melihat kepada hatimu dan amal-amal perbuatanmu. Maka ini adalah menunjukkan kepada kita bahwasanya manusia tidak dibedakan dengan bagaimana wujud fisiknya. Orang cantik ataupun rupawan, gagah rupawan, orang yang tinggi ataupun rendah, berkulit kuning atau berkulit hitam, maka semuanya tidak ada beda di hadapan Allah. Juga harta kekayaannya, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang konglomerat, ada yang melarat, maka tidak itu menjadi parameter orang itu orang yang terbaik di sisi Allah. Tapi apa yang Allah lihat? Walakin yanzuru ila qulubikum, Allah melihat kepada hati-hatimu, wa a'malikum, dan amal perbuatan kita semua. Maka inilah yang membedakan para jamaah Kamang TV yang berbahagia, yaitu masalah hati dan masalah amal perbuatan kita. Jadi kita akan bernilai di sisi Allah kalau kita mempunyai hati yang baik, hati yang bersih, dan juga amal-amal saleh yang banyak. Kemudian agama Islam itu juga mengatakan, hadis riwayat Ahmad itu juga mengatakan, ala la fadla li alamin ala ajamin. Ketahuilah bahwa tidak ada keutamaan bagi orang Arab di atas orang ajam, orang non-Arab. Wala ajamin wala ajamin ala arabiyyin, dan juga tidak ada keutamaan orang ajam atas orang Arab. Wala ahmada ala aswada, dan juga tidak ada keutamaan orang yang berkulit merah di atas orang berkulit hitam. Wala aswada ala ahmada, dan juga tidak ada keutamaan kelebihan orang-orang hitam atas kulit yang merah, illa bittaqwa, kecuali dengan sebab ketakwaan. Nah, di sini kita lihat untuk takwa ternyata tidak mesti berlatar belakang apa. Apakah orang Arab lebih bertakwa daripada orang-orang non-Arab? Tidak juga demikian. Apakah orang-orang kulit merah lebih utama dibandingkan orang kulit putih misalnya? Juga tidak demikian. Tapi semuanya adalah tergantung kepada ketakwaan. Kemudian dalam Al-Hujurat ayat 13 Allah mengatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.
Kemudian inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Innallaha alimun khabir. Dan Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, ini menjadi petunjuk bagi kita bagaimana dalam Islam ternyata semua manusia bisa sama kecuali hanya ketakwaan yang membedakan mereka. Dan siapapun dengan segala keterbatasannya bisa menjadi orang terbaik. Apakah terbatas di fisik, harta, dan sebagainya, selagi dia mau bersungguh-sungguh untuk mencapai ketakwaan tersebut. Kemudian hal dalam agama kita lagi yang lain yang juga menunjukkan perbedaannya dan kelebihannya dibandingkan agama-agama lain itu adalah dalam hal keseimbangan, di mana Islam adalah dinut tawasul. Islam adalah agama yang menegakkan keseimbangan. Contoh keseimbangan ini misalnya dalam segi fisik dan rohani. Banyak agama-agama yang hanya fokus kepada masalah rohaninya saja, sementara fisik itu tidak mereka berikan pemikiran. Sebaliknya juga ada agama-agama ataupun jalan kehidupan ideologi orang yang hanya fokus pada masalah fisiknya saja, sementara masalah rohani mereka tinggalkan sama sekali. Maka kita bisa melihat itu dalam kehidupan. Bagaimana ada agama tertentu yang justru tidak ada menikah misalnya. Kemudian ada agama tertentu yang hanya sibuk dengan rumah ibadahnya saja. Tidak pernah keluar, tidak pernah lain-lain. Maka ini contoh hal yang ternyata tidak dijumpai dalam keseimbangan dalam hal agama kita. Bisa kita lihat misalnya hadis Nabi. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang lebih kuat itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Nah, di sini kita lihat bagaimana pentingnya fisik bagi seorang mukmin. Orang mukmin yang kuat, yang sehat itu Allah sukai, Allah cintai daripada yang lemah. Mukmin yang kuat, yang tidak mudah sakit-sakitan itu jauh lebih baik. Dan kita sudah diberikan contoh bagaimana Nabi, fisik Nabi sendiri, kesehatan Nabi yang sangat luar biasa, di mana beliau hampir tak pernah sakit sama sekali dalam hidup beliau. Maka itu berangkat dari contoh bagaimana pola kehidupan beliau, bagaimana ritme kehidupan beliau yang menuju kepada kesehatan fisik tersebut. Dan tugas kita adalah mencontoh seluruh pola-pola yang berhubungan dengan kesehatan fisik yang ditentukan oleh Nabi SAW. Kemudian adalah masalah keseimbangan dunia dan akhirat. Ya, seperti tadi kita lihat ada agama-agama yang hanya fokus pada masalah akhiratnya saja, tapi lupa dengan dunianya. Mereka tidak membutuhkan dunianya. Tapi ada sebaliknya, ismi-ismi yang lain yang betul-betul hanya dunia saja dan mereka tidak percaya dengan akhiratnya. Maka ini juga tidaklah sesuai dengan Islam, dan Islam memberikan keseimbangan antara keduanya, seimbang antara dunia dan akhirat. Kalau Al-Qasas 77, wabtaghi fima atakallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan jadilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Di sini Allah mengatakan jangan kamu lupakan, ya. Jangan lupakan nasibmu, ya, ataupun kenikmatan bahagian kenikmatan kita di dunia. Dan kita juga diperintahkan untuk dalam hal yang lainnya, dalam doa yang lain yang sering kita baca, yang kita kenal dengan doa satu jagat, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari neraka. Maka dalam doa kita tersebut ada porsi dunia misalnya. Yang pertama, dan kemudian diikuti oleh porsi akhirat. Yang kedua, fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan kemudian juga porsi akhirat bagian yang terakhirnya, jauhkan dari neraka. Nah, ini kita melihat
Bagaimana porsi dunia lebih sedikit dari akhirat, tentu saja ya, karena kita memandang bahwasanya hidup dunia ini adalah sementara dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Sementara dunia hanyalah permainan dan sebagai laibun wa lahwun. Nah, inilah para pemirsa Kamang TV yang berbahagia tentang hal-hal yang kita lihat dalam agama kita, dimana kita bandingkan dengan agama-agama lain yang ternyata jauh Islam lebih sempurna dan menjadikan agama kita ini kembali memegang dunia ya seperti dahulu pernah demikian. Maka dengan bermodalkan keyakinan kita dengan agama kita ini dan juga mengamalkan sunnah-sunnah Nabi syariat dalam agama kita ini, maka sesungguhnya kita sedang menuju jalan kejayaan. Kejayaan yang tidak hanya untuk dunia kita, tapi juga terutama sekali adalah untuk akhirat kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada yang salah, sebenarnya itu adalah khilaf kami atas manusia, dan juga kalau ada benar, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku minggu, bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.